Bagian berikutnya, terima kasih. Tadi terlihat sekali bahwa Bapak Ibu menguasai sekali materi yang sudah disampaikan. Jadi memang jawabannya itu yang 98% itu benar sekali. Jadi kita semua belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan lagi kita ulang, tapi ingatlah bahwa anak kita kalau lagi negatif, lagi agresif itu mereka juga nggak tahu kenapa begitu. Nah, satu hal yang sebelum saya pindah ke session berikutnya, saya mau memberitahu bahwa, nih ya, saya berikan gambar ini ya. Ini fungsi otak kita kan, kiri dengan kanan. Semua Bapak Ibu mungkin rata-rata udah tahu kiri kanan bedanya apa. Saya cuma mau kasih gambaran gini. Di antara otak kanan dan kiri itu ada jaringan-jaringan halus. Ibaratnya kayak kabel-kabel yang halus gitu ya, yang satu sama lain saling berkaitan. Nah, menurut penelitian research di medical, anak sampai usia 21 tahun, itu jaringan-jaringan kecil yang halusnya itu belum sempurna. Ya, di bawah 21 tahun itu belum sempurna. Mereka baru mencapai tingkat kesempurnaan rata-rata di usia 21 tahun. Walaupun ada sekian persen anak-anak yang tingkat, jadi itu jaringan yang tadi saya sebut itu adalah tingkat maturity, tingkat kematangan seorang anak untuk mengerti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bilang begini, wah anak gue mau umur 13 juga udah mateng banget, dalam artian gini, dikasih taunya gampang, ngerti banget, masalah kehidupan itu dia tahu gitu loh, maksudnya ini boleh, ini nggak boleh, nurut dah pokoknya, gampang diajarnya. Tapi ada anak sampai umur 20, 30, bahkan sampai tua juga dikasih tahu dia nggak mudeng-mudeng, nggak bisa-bisa, nggak ngerti-ngerti. Kenapa terjadi begitu? Bukan salah otak kiri, otak kanan. Tetapi yang terjadi adalah jaringan halus yang connect satu sama lain itu ada yang belum nyambung. Ya, jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak misalnya nih, umur 15 tahun, ngebut-ngebutan motor, nah terus ada yang udah bisa nyetir mobil, wah nyetir seenaknya, atau yang naik sepeda, dibilangin jangan ngebut, tetap aja dia ngebut. Misalnya, hati-hati nak, jangan ngebut, aduh mama deg-degan liatin kamu naik sepeda atau naik motor kayak begitu. Nggak ngerti, nggak mudeng, tetap aja ngebut, buk, nabrak, kecelakaan. Capek hati nih orang tua, duh sampai tiap hari deg-degan. Ya, kayak contoh anak saya tadi, saya bilang jangan lari, entar kejeduk tembok, beneran dia kejeduk tembok, buk gitu kan, nangis gitu. Kenapa itu terjadi? Karena tingkat kematangan seorang anak itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi umumnya, ini secara research, umumnya sampai umur 21, mereka ini masih berkembang. Jaringan halusnya itu masih berkembang. Otaknya udah fully developed, otaknya udah, fungsi otak kiri kanannya develop, tapi tingkat kematangannya, maturity-nya itu akan sempurna di usia 21. Ada sekian persen yang nggak pernah bisa sempurna. Jadi dia memang punya kelainan, jadi kita bisa ngelihat ya udah umur 30, 35 juga masih susah dikasih tahu gitu loh. Jadi kayaknya kadang-kadang kita merasa gini, ini kelakuannya masih kayak anak kecil, dikasih tahu itu jangan juga masih dilakukan juga, kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu, capek. Nah, Bapak Ibu tolong sadari ini ada satu penelitian lain dari cerita otak kiri otak kanan, yaitu tingkat maturity. Jadi jangan buru-buru ngamuk sama anak, jangan buru-buru teriak-teriak sama anak, bahwa ini anak keras kepala, bandel, nggak bisa dikasih tahu, minta ampun, nakalnya, terus nge-label anak dengan nakal, nakal, nakal. Hati-hati, jangan kita mengeluarkan kata negatif, nakal, bandel, bodoh, dan lain-lain. Kalau kita mengeluarkan kata itu dari mulut kita orang tua, maka secara psikologis, anak itu akan menggandeng kata itu seumur hidup dia. Jadi dia akan merasa bahwa dia bodoh. Dia akan merasa dia bandel. Dia akan merasa dia nakal. Dia akan merasa dia nyebelin. Dia akan merasa dia keras kepala. Dan lain sebagainya. Kasihani mereka. Stop. Kalau kita sudah melakukan itu, kita minta ampun. Ya, kalau kita misalnya malu, minta ampun sama anaknya, minta ampun sama Tuhan. Stop. Jangan lagi kita label mereka dengan kata-kata itu. Setelah nanti Bapak Ibu mengerti, di session berikutnya saya akan bahas tentang otak kanan, otak kiri, temperamen, gaya bahasa, juga bahasa kasih.
Bapak Ibu akan lebih ngerti lagi bahwa kita semua dilahirkan, kita semua diciptakan Tuhan itu dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Kalau kita nggak mau kita dikatain bodoh, kita jangan katain anak kita bodoh. Kalau kita nggak mau dikatain kita keras kepala, jangan katain anak kita keras kepala. Karena kita masing-masing semua punya perasaan, walaupun anak kecil sekalipun. Ya, jadi kalau yang sudah terlanjur suka keluarin kata-kata kasar, tolong please stop, tutup bukunya, minta ampun sama Tuhan, mulai dengan yang baru, mulai dengan kata-kata manis, kata-kata positif. Karena anak kita itu ciptaan Tuhan, anak kita itu dikasih ke kita itu dengan tujuan untuk dididik, dirawat, dikasihi, bukan untuk dijadiin barbel, dipukulin kayak petinju, bukan untuk dimaki-maki gitu. Kasihan nih mereka. Karena mereka juga kasarnya gini nih, mereka juga nggak mau lahir di keluarga kita, memang mereka bisa milih, nggak bisa. Yang ada adalah Tuhan memberikan kepada kita. Ya, jadi kita harus syukuri, nikmati, didik mereka sebaik-baiknya, dan berikan kasih sayang yang terbaik dan perhatian terbaik yang kita bisa. Oke, sekarang kita masuk session berikutnya mengenai otak kiri dan otak kanan. Ada apa tuh? Nah, ini kita nggak mau, saya nggak mau masuk lebih jauh, terlalu jauh dengan medical karena waktu terbatas, tetapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa ada anak-anak yang otak kirinya lebih dominan, ada anak-anak yang otak kanannya lebih dominan, dan hanya 2% anak di dunia yang otak kanan dan otak kiri jalan bareng. Jadi, nah, kalau terjadi ibu bapak punya anak seperti anak saya, kiri dan kanannya itu jalan bareng, itu sulit sekali mendidiknya, dan memang betul-betul perlu perhatian khusus. Karena kalau ditanya gini, kamu suka pelajaran apa? Nggak tahu. Pelajaran apa yang paling menarik di sekolah? Nggak ada. Kamu yang paling nggak suka apa? Nggak ada. Pokoknya semuanya jawabannya nggak ada. Bisa naik darah. Ternyata setelah saya bawa dia ke psikolog, dari cerita tadi lagi, anak saya ketahuan bahwa otak kanan sama otak kiri jalannya bareng. Jadi dia nggak pernah tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Jadi hati-hati, jangan buru-buru emosi, selidiki dulu ya. Nah, yang di sini saya mau bagikan begini. Kalau anak yang otak kirinya lebih jalan, itu tendensinya mereka itu lebih logikanya lebih jalan, rasionalnya lebih jalan, analisa berpikirnya lebih jalan, ilmu pengetahuan IPA, matematik, bahasanya itu lebih jalan. Jadi karena dia lebih dominan di situ, biasanya yang kanannya ini tidur. Ini normal nih, bukan berarti nggak ada, bukan yang nggak jalan, nggak. Biasanya yang kanan itu lebih diem, lebih nggak aktif, yang kiri lebih aktif. Nah, contoh anak-anak yang otak kirinya lebih jalan, lebih dominan, lebih aktif. Misalnya gini, ibu bapak nyuruh misalnya, nak tolong dong ambilin mama air, atau tolong dong ambil mama minum gitu. Kalau anak yang otak kirinya yang dominan nih, dia datang, dia bawa air putih. Nih mah, gitu. Emaknya liatin, ya ampun, mau dikasih es ke, dikasih sirup ke, kenapa tuh cuma dikasih air putih doang? Loh, kan mama minta minum. Ya aku kasih air putih. Terus emaknya sampai geleng-geleng kepala. Ya ilah nih anak minta ampun kayak robot ya. Disuruh A, disuruh B, B. Maksudnya nggak ada itu inisiatif untuk nanya lebih lanjut gitu. Tapi kalau anaknya bapak ibu otak kanan yang lebih dominan, ya otak kirinya lebih istirahat, lebih tidur, yang kanan otak kanannya jalan ini, kalau disuruh ambil minum, dia bisa nanya, Mama, minumnya mau apa? Mau teh? Mau air putih? Apa mau pakai es? Mau pakai sirup? Atau tehnya mau dikasih gula? Atau apa gitu? Dia bisa nanya. Kenapa? Karena intuisi dia jalan. Perasaan dia lebih jalan. Anak yang otak kanannya lebih berkembang itu, lebih dominan, dia memakai perasaan lebih besar daripada rasio. Kalau yang otak kiri, dia pakai rasio lebih besar daripada perasaan. Jadi, ibu bapak jangan cepat-cepat marah. Pikirin dulu, sadari dulu anak Anda yang mana yang lebih dominan. Kanannya atau kirinya. Oke, saya juga ngalamin sempat marah sama Cika, sama anak saya. Soalnya kalau saya tanya, ini pernah kejadian gini, sampai sekarang, sampai gede juga begitu. Misalnya ada temennya datang, saya bilang gini, Cika, tawarin dong teman kamu, jangan makan sendiri aja, malu atuh. Tawarin, dia mau nggak? Udah, Cika udah tawarin. Dia jawabnya apa?
nggak usah katanya. Lah, tapi mungkin tanya lagi, yang ini suka nggak? Bagilah satu gitu. Mungkin dia malu. Orang Asia kan gitu, nggak bisa ngomong enggak kan. Jadi dia malu. Kamu mungkin cobain gitu. Terus dia bilang apa? Kan dia bilang nggak mau. Kenapa Cika mesti paksa? Orang dia nggak mau, mama ngerepotin aja, orang nggak mau dipaksa-paksa. Nah loh, sebab saya itu otak kanannya lebih dominan daripada anak saya. Anak saya lebih jalan otak kiri. Bagi saya dia keterlaluan. Masa udah tanya, ini mau nggak? Terus temannya bilang, nggak usah, it's okay gitu. Udah, ya udah, nggak mau ya udah gitu. Bagi saya nggak bisa tuh. Saya orang yang otak kanan lebih dominan. Jadi bagi saya gini, ya mungkin dia malu bilang nggak mau. Ya tawarin lagi deh, barangkali dia mau gitu kan. Atau kasih cobalah sedikit gitu. Ntar juga dia mau lah, nggak nolak. Tuh, orang yang otak kanan lebih berpikir ke situ. Tapi buat orang yang otak kirinya dominan, nggak mau ya udah. Who cares? Orang dijawab nggak mau, pusing amat. Jadi, kalau Anda atau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang otak kiri lebih jalan, jangan coba-coba bilang begini nih. Misalnya makan bareng nih, ini cuman ya ngelenceng sedikit ya. Lagi makan bareng. Terus udah gitu, orang itu mau bayarin makan. Misalnya dia bilang gini, udah deh biarin gue yang bayar aja. Terus ibu bapak kan biasa dong, suka basa-basi, kita semua basa-basi. Oh jangan, gue aja yang bayarin. Padahal cuma basa-basi. Nah kalau itu orang fungsi otak kirinya yang lebih dominan, dia akan berkata gini, oh lu yang mau bayarin, oke, thank you ya, gitu. Mati lu, bener-bener nyesel kan, kenapa gue nawarin gitu kan, tadi dia mau bayarin, kenapa gue tawarin gitu. Nah ini terjadi dalam masyarakat kita, baik anak kecil, baik orang dewasa. Kita mesti ngelihat dulu, anak kita dominannya otak kiri atau otak kanan. Jadi jangan buru-buru marah, kalau mereka melakukan atau menjawab kita dengan sesuatu yang kayaknya nggak cocok sama kita. Hati kita maunya ke sini. Kenapa dia ke situ? Barangkali kita berbeda. Kayak dunia saya dengan anak saya. Totally different. Makanya itu saya sama dia sering konflik. Sering dulu berantem karena saya nggak ngerti dunia dia. Dia nggak ngerti dunia saya. Tapi kalau dia sama bapaknya cocok sekali. Sama. Dominan otak kiri, jadi ngomong apa juga cocok. Kalau bapaknya bilang, udah nggak usah ditanyain, dia juga bilang, iya setuju papa, nggak usah tanyain ya. Mama mah rese, nanya-nanya melulu, nggak usah lah, kebanyakan ngomong nanti nggak usah gitu. Ya, kalau mereka semuanya ngenak hatian, nggak usah. Kalau saya nggak bisa gitu. Ya, jadi ini mengenai otak kanan, otak kiri.